Kalau menurut pandangan saya, lebih banyak mudaratnya ketimbang daripada kebaikannya. Bang Jamal selaku salah satu tokoh Maluku di Jakarta, Ya, bagaimana tanggapan Abang terkait pertambangan oleh PT Batu Licin Beton aspal milik Haji Isam di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Bang? kalau pandangan saya terkait kehadiran PT BBA milik Haji Isam di Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebetulnya itu petaka sebenarnya. Karena cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara yang tidak beradab, dengan datang membohongi masyarakat, membodohi, menakut-nakuti, menzolimi hak-haknya, itu yang kemudian menurut pandangan kami sangat tidak wise, sangat tidak bijak. Apalagi beliau kita tahu sendiri, notabene kata orang beliau adalah pengusaha istana, dan sangat mengecewakan itu. Dan sepengetahuan Bang Jamal, apakah aktivitas penambangan itu memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak? Hingga saat ini yang kami ketahui dan sudah disampaikan juga di berbagai media oleh pihak-pihak yang berkompeten, termasuk juga DPRD Provinsi Maluku, bahwa perusahaan atau PT BBA milik Haji Isam itu belum punya izin penambangan maupun juga izin AMDAL yang terkait dengan penambangan yang dilakukan di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan lebih khusus lagi di kampung saya, di Desa Ohoibait. Ya. Apakah sistem penambangan tersebut telah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah atau masyarakat setempat atau tidak, Bang? Kalau itu yang kami dengar lalu memang ada semacam tanda tangan kontrak antara PT BBA dengan masyarakat di atas kapal milik Haji Isam. Yang katanya mereka juga awalnya pikir cuma hanya datang untuk ada sosialisasi dulu, karena memang tidak pernah ada sosialisasi. Kalau ada sosialisasi itu mestinya kepala desa dikumpul semuanya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dijelaskan secara gamblang apa tujuannya, apa maksud kehadiran mereka di Kei Besar itu tidak pernah dilakukan. Dan tiba-tiba aja mereka yang punya lahan ini diundang naik di kapal, sudah ada semua konsep kontraknya, kemudian ditandatangani dengan nilai 10.000 per meter selama 15 tahun. Padahal yang kami pahami, dalam proyek-proyek apapun, karena saya dulu pernah punya pengalaman jadi kontraktor, itu biasanya yang kita hitung itu adalah kubikasi. Berapa kubikasi, batu diambil, tanah diambil, lalu rupiahnya berapa, satu kubikasi, apa 10.000, atau 20.000, atau berapa lah itu, sesuai yang disepakatkan para pihak. Tapi kan itu tidak terjadi, dan itu tidak pernah ada. Yang ada aja datang sudah tanda tangan 10.000 selama 15 tahun, dan tidak lagi memperhitungkan bahwa di situ ada pohon kelapa, ada sayur mayur, ada embal, ada pepaya, ada pohon sukun, yang biasa dijadikan sebagai bahan makanan untuk masyarakat kami di Kepulauan Kei. Nah, itu yang juga kami sayangkan. Nah, kalau mengembangkan pertanyaan tadi, itu lahan disewa oleh Haji Sam itu batu bara atau apa? Atau terus kemudian kandungan di dalam tanah milik warga itu sendiri apa? Nah, itu yang kemudian belum juga kami ketahui. Tapi yang jelas, kalau tanah kami di sana itu, dia tanah seperti apa ya, tanah putih gitu. Tanah putih yang biasa kalau dibuat jalan, itu dia ditabur dulu di jalan, Kayak kapur ya? ya kayak kapur gitu, tapi kemudian perekatnya itu sangat cepat sekali dengan batu. Nah, itu yang kemudian diambil. Kita tidak tahu kandungannya karena mereka juga tidak pernah terbuka. Mestinya kalau mereka orang baik dengan tujuan dan maksud yang baik, ya harus mereka jujur, terbuka. Kita ngambil ini untuk apa dan sebagainya, ataukah ada kandungan A, B, C dan seterusnya. Sehingga kemudian itu yang mesti menjadi dialog dan diskusi antara pihak PT BBA maupun juga dengan masyarakat setempat. Tapi karena itu tidak ada, ya kita juga tidak tahu. Kita tahu aja mereka ambil batu dan ambil tanah yang kemudian dibawa ke Merauke katanya dalam kaitan dengan
untuk mendukung program PSN, program strategi nasional yang terjadi atau yang diadakan di Merauke di Papua. Kalau posisi Abang mengadvokasi warga atau bagaimana? Saya pemilik lahan. Saya pemilik lahan di situ. Berapa luas mungkin, Bang? Oh, luas. Semua orang di kampung saya itu tahu bahwa kami terus marga Kudubun, dan kemudian saya secara pribadi itu punya lahan banyak di situ. Dan sampai saat ini, dan yang kami ketahui, kalau tidak salah target mereka itu ingin menambang sekitar untuk awal ini 200 hektar kalau kami tidak salah, untuk sementara 200 hektar. Entah nanti kemudian akan ada pengembangan lagi atau tidak. Nah, itu yang belum kami ketahui. Bang Jamal, bagaimana tanggapan masyarakat pemilik lahan yang dilakukan penambangan oleh perusahaan Haji Isam tersebut, Bang? Sebetulnya masyarakat sangat kecewa sekali. Tapi mereka tidak berdaya. Tidak berdaya karena mereka merasa seolah ada raksasa yang datang ke sana, kemudian membawa semua perangkat-perangkat negara, ada polisi, ada tentara dan bersenjata lengkap, seolah-olah ada perang di negeri kami, di Kepulauan Kei, dan itu sangat menyayat hati mereka. Mereka tidak berdaya, karena yang pernah datang ke sana itu adalah oknum-oknum pejabat negara, ada Dewan Jenderal lah, dari kepolisian, dari TNI, ada menteri pertahanan juga pernah datang ke sana, kalau nggak salah ada Kasat, Pak Wakasat juga pernah datang ke sana, semua. Terus masyarakat bisa apa kalau seperti itu? Bahkan baru-baru juga pernah terjadi, di situ ada oknum seorang dan Ramil memukuli pemuda yang ada di desa kami, dan itu saya yang menyelesaikan. Nah, kita tidak mau panjang sih sebenarnya. Hanya dengan cara-cara seperti itu sudah memberikan indikasi bahwa ini tidak baik. Ya. Sebenarnya penambangan yang dilakukan di Kepulauan Kei Besar itu sebetulnya bertujuan untuk apa? Yang kami dengar, kami ketahui itu dalam rangka mendukung program sejuta sawah ya, yang dilakukan di Merauke yang digagas oleh pemerintah. Kalau itu sih program Bapak Presiden Prabowo, yang menurut hemat kami itu sangat baik, sangat bagus untuk ketahanan pangan kita ke depan. Tapi kan yang jadi soal adalah kalau dengan cara-cara seperti ini yang menzolimi hak-hak rakyat, yang mengkebiri hak-hak rakyat, membungkam suara rakyat, tidak ada kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan pandangan, pikiran, kemudian ada dialog untuk bisa sharing. Sebetulnya sebaiknya ini seperti apa, harganya bagaimana, ke depannya ini bagaimana pemulihan lingkungan dan sebagainya. Apalagi kan tidak ada izin, tidak ada AMDAL. Terus apakah kemudian Bapak Presiden Prabowo harus membiarkan seorang pengusaha nasional yang baru saja diberi gelar oleh negara di Istana Negara, terus kemudian datang ke masyarakat dan menzulimi hak rakyat, hak masyarakat adat, hak tanah adat, tanah ulayat adat yang ada di Kepulauan Kei. Itu kan sangat miris hati kita. Dan apakah penambangan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan Sangat. di sana? Sangat Berpotensi. Amat sangat berpotensi. Di Kepulauan Kei Besar itu kan dia tidak terlalu tebal pulaunya. Dia cuma panjang. Kurang lebih sekitar 550 sampai 600 km aja lah persegi. Nah, dia juga berada di pulau terluar di daerah 3T. Kemudian kalau dengan penambangan seperti itu, apakah kemudian kita mau mengatakan, dan mohon maaf kami boleh menduga, apakah dengan seperti itu masyarakat Kei perlahan-lahan mau diusir dari kampung halamannya, dari negerinya, atau seperti apa? Ini kan butuh penjelasan yang jelas konkret dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Kalau boleh tahu luasnya itu sekitar berapa itu keseluruhan? Itu yang tadi kami sampaikan. Oh, kalau yang akan ditambang ini kalau saya tidak salah ya, itu kurang lebih 200 hektar di awal ini. Tapi kami dengar sepertinya mau merambah lagi ke yang lain-lain. Nah, ini yang kemudian kami tidak tahu jelas. Karena memang tidak ada dialog, tidak ada diskusi untuk itu. Tertutup, sangat tertutup. Nah, kami dengar informasi yang kami dapat bahwa PT milik Pak Haji Isam tersebut telah membuat kontrak dengan masyarakat setempat pemilik lahan dengan harga 10.000 per meter selama 15 tahun. Nah, ya, bagaimana ceritanya? Itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa ini kontrak. Biasanya kalau kontrak, sekarang kalau saya kontrak gedung ini untuk kantor saya, kalau saya keluar, tempat ini masih ada nggak? Masih ada kan? Ada yang berkurang nggak? Nggak boleh ada yang berkurang. Kalau kontrak ya,
kalau kontrak. Itu logikanya. Nah kalau misalnya dia ngontrak, terus suatu ketika sudah tidak ada lagi gunung, dia rata, ada banjir, ada banyak hal yang sudah hilang di situ. Terus apakah itu disebut dengan kontrak? Itu yang kemudian kita juga nggak paham. Saya ini ya kita bukan lawyer yang hebat banget di Republik inilah. Tapi minimal kami dulu pernah menjadi lawyernya Presiden Prabowo Subianto di 2014 dan 2019 waktu Pilpres. Ya paling tidak ya kami paham lah soal-soal seperti ini. Nah itu yang gimana ya? Sebetulnya Bapak Presiden tahu nggak soal itu yang kami tidak tahu. Mudah-mudahan Bapak Presiden tahu sehingga bisa mengintervensi, bisa memperbaiki ini semua supaya jangan ada kekecewaan lagi di hati masyarakat. Oke, Bang, apakah ada niatan untuk mengangkat masalah ini, kasus ini ke lebih nasional lagi? Oh yes, Melibatkan kementerian, terus Ya. kemudian kalau perlu audiensi dengan istana, pihak istana. Yes. Gitu. Rencana kedepannya seperti apa? memang kami sudah mendapat kuasa. Terlepas dari saya sebagai putra daerah sana, putra di desa Ohoiwait, di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, yang juga punya lahan yang nantinya akan digunakan untuk penambangan ini. Namun di sisi lain kami juga telah mendapat kuasa dari masyarakat di kampung kami, dengan diketahui oleh kepala desa setempat maupun juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Maka langkah-langkah yang nanti akan kami lakukan adalah kami akan menyampaikan ini kepada Bapak Presiden Prabowo, kemudian pimpinan DPR RI, kemudian kementerian terkait, termasuk juga Menteri Pertahanan dalam hal ini, termasuk ke Mabes TNI. Karena memang di sana banyak juga berseliweran anggota TNI maupun Polri dengan seragam, senjata lengkap, laras panjang, dan masyarakat merasa takut ada apa ini, dan seolah-olah ada peperangan, dan terkadang mereka juga merasa terintimidasi untuk situasi seperti itu. Sehingga itu yang nanti akan kami lakukan, audiensi, surat menyurat, dan bahkan kalau saya tidak salah, adik-adik kita juga dalam waktu dekat akan melakukan aksi di Istana Negara dan di DPR RI. Kapan itu? Dalam waktu dekat, mungkin insya Allah minggu depan. Oke. Selaku Bang Jamal, selaku tokoh masyarakat Maluku sendiri, pernahkah Bang Jamal dihubungi secara langsung untuk membahas permasalahan tersebut dengan Haji Sam? Belum. Mungkin kita nggak penting lah, Bang. Jadi nggak mesti harus datang ngobrol lah. Yang penting mungkin ya, bagi beliau sudah ada bupati, ada gubernur, ada menteri-menteri, ya kita apalah. Tapi jangan lupa, tanah itu tanah kami, bos. Bukan tanah siapa-siapa. Itu tanah adat, tanah ulayat. Tanah yang kami punya itu, tanah yang diperoleh dari peperangan. Bang. Darah, air mata, nyawa bertahun-tahun. Puluhan bahkan ratusan orang meninggal untuk mempertahankan hak ulayat tanah adat itu. Jadi ya, jangan main-main lah. Kalau memang ada para petinggi-petinggi TNI Polri, kemudian Pak Haji Isam, kalau punya hati nurani, ya tolonglah ini disikapi dengan baik. Kalau tidak ya, saya tidak tahu ya, nanti ke depan seperti apa, tapi kesian kami ini masyarakat kecil, yang cuma hanya butuh rasa keadilan yang dihadirkan di sana oleh negara. Yang kemudian hari ini, negara kita dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, kami yakin beliau orang baik, dan mudah-mudahan akan ada sentuhan-sentuhan untuk itu. Bang, kalau soal kan kata disewa ya, sewa 10 Di kontrak, di kontrak. di kontrak. Kontrak 15 tahun, 10.000. 10.000. Nah, kalau seandainya nilainya tersebut dinaikkan atau katakanlah sesuai dengan win-win solution, apakah masyarakat dan juga abang juga mau gitu menerima gitu? Kalau itu Bagaimana? kita kembalikan ke masyarakat. Karena itulah kita butuh dialog sebenarnya, kita butuh diskusi sebenarnya. Saya kira segala kemungkinan sepanjang itu tujuannya untuk baik demi kemaslahatan orang banyak, kami masyarakat di Kepulauan Kei itu orang-orang yang insya Allah orang-orang baik kok. Walaupun mungkin wajah kami nampak tegas, mungkin agak sangar, tapi insya Allah hati kami juga lembut. Sama seperti Bapak Presiden juga kita lihat beliau selalu berapi-api, tapi kan hati beliau lembut, penuh dengan kasih sayang.
Dan sejauh ini apakah ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setempat terkait dengan kehadirannya perusahaan milik Haji Isam tersebut, Bang? Kita tidak bisa pungkiri bahwa dampak positif itu pasti ada. Karena ada duit yang mengalir di sana. Walaupun kemudian ya bagi sebagian masyarakat ada ketidakadilan yang kemudian diberlakukan juga seiring dengan turunnya duit di sana. Namun kalau menurut pandangan saya lebih banyak mudaratnya ketimbang daripada kebaikannya. Dan karena itulah kami ingin memberikan penegasan agar ya tolong negara cepat hadir sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Sepengetahuan Bang Jamal sendiri, bagaimana sikap Bapak Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku dan Bupati Maluku Tenggara, serta pimpinan dan anggota DPRD di daerah Bang Jamal terkait dengan hal itu? Kalau Pak Gubernur Maluku yang kami tahu dan beliau pernah diskusi langsung dengan saya, beliau pernah datang ke sana. Selaku kepala daerah tentu beliau ingin mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya. Dan dalam diskusi itu beliau menyampaikan, Pak Jamal, ini program Bapak Presiden tentu sangat baik untuk ke depan, dan beliau minta agar kita dukung bersama, dan saya sampaikan bahwa insya Allah kita dukung. Sepanjang tracknya juga sesuai, dan tidak ada yang merasa terzalimi, kemudian hak-hak masyarakat juga dijaga, kemudian direspon dengan baik, maka insya Allah tidak ada masalah untuk itu. Nah, namun pada akhirnya sampai sekarang ini kan seperti itu. Nah, terkait dengan kemudian di DPRD Provinsi yang kami ketahui juga pernah ada tim dari DPRD Provinsi Maluku yang turun ke wilayah tersebut, ke daerah penambangan itu. Dan kalau saya tidak salah juga ada, mereka sudah buat pansus ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba pansus itu entah mungkin dibawa angin atau badai kemana, kita nggak tahu lagi. Mereka nggak pernah bersuara lagi. Jadi saya nggak tahu, ya patut diduga apakah mereka dibungkam secara politik atau secara finansial, itu kita nggak tahu. Cuma mudah-mudahan bahwa tidak seperti itu, sehingga harapan kita terkait dengan wakil rakyat yang bisa membawa aspirasi masyarakat itu bisa kemudian terus dia berjalan, sehingga masyarakat bisa mendapat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Dan apa harapan secara pribadi dari Bang Jamal sendiri terhadap Haji Isam dengan aktivitas penambangan yang dilakukan saat ini di kampung halaman Abang? Harapan kami, Pak Haji Isam tolong buka hati, buka pikiran, dan jangan menunjukkan arogansi, kesombongan di negeri kami. Karena saya perlu menyampaikan satu hal. Kemarin, beliau datang ke petuanan tanah adat kami, kemudian beliau dari gunung turun ke pantai, menyusuri pantai sampai kemudian masuk ke kampung kami, ke desa kami. Kebetulan beliau melewati, kan rumah saya ada di pinggir pantai, jadi beliau melewati situ. Pada saat itu memang kepala desa, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pejabat-pejabat desa yang lain, ibu-ibu sudah mempersiapkan kopi, teh, kemudian ya hidangan ala kadarnya lah. Karena bagi saudara kami di kampung halaman itu bahwa tamu itu adalah raja. Karena beliau mau datang melakukan penambangan di situ, jadi tentu mungkin mereka mempersiapkan diri, saudara kami ini, agar barangkali Pak Haji Isam ini bisa singgah sebentar, menyapa mereka, dialog, diskusi, atau silaturahmi lah. Tapi itu juga tidak dilakukan. Beliau datang dengan rombongan hampir kurang lebih 100 orang, ada tentara, ada polisi, ada banyak orang, kemudian tidak menyapa masyarakat, terus begitu sampai di darat, sudah ada mobil, naik mobil tanpa menyapa masyarakat, langsung balik ke sebelah barat, kemudian kalau saya dengar beliau naik helikopter langsung balik ke Tual, ke Langgur, dan setelah itu beliau naik pesawatnya kembali. Nah, maksud saya, ini cara-cara yang tidak baik. Ini cara-cara kesombongan, arogansi, yang di awal saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau kita membayangkan ke depannya seperti apa? Dan karena itulah, saya dengar dari saudara saya di kampung halaman bahwa sepertinya mereka menolak kehadiran Haji Isam di Kepulauan Kei. Dan mungkin dalam waktu dekat akan ada aksi untuk itu. Dan saya kira satu lagi, mudah-mudahan Bapak Presiden mendengar ini, pimpinan DPR juga mendengar, kementerian terkait, Pak Panglima, Kapolri, Menhan juga mendengar, sehingga
bisa secepatnya mengambil langkah-langkah preventif dalam kaitan dengan bagaimana menjaga kesinambungan hubungan supaya jangan sampai ada kesalahpahaman atau ketersinggungan yang dia berkepanjangan sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama nanti ke depan. Bang Jamal, apa harapan Bang Jamal kepada Bapak Presiden Prabowo terkait penambangan yang dilakukan oleh perusahaan milik Pak Haji Sam di Kampung Abang? Ya, Bapak Presiden yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Kami tahu Bapak Presiden Prabowo orang baik, orang yang selalu punya tingkat kepekaan yang tinggi, punya naluri, punya perasaan, punya moralitas yang juga luar biasa. Kami mohon Bapak Presiden turun tangan untuk mengatasi masalah ini, dan ya tolonglah menegur Pak Haji Isam agar jangan membangun kesombongan di negeri kami. Karena kami sudah mendengar juga beliau di tempat lain juga melakukan hal yang sama, tapi ya itu urusan beliau. Tapi kami cuma hanya berharap agar Bapak Presiden dengan kebijaksanaan dan kekuasaan yang dimiliki, ya tolong melihat masyarakat kami yang ada di Kepulauan Kei, khususnya yang ada di Kei Besar, agar jangan sampai suatu ketika pulau kami hanyut atau tenggelam akibat dari ulah maupun juga kerja-kerja dari seorang Haji Isam yang telah memberikan rasa kecewa terhadap masyarakat yang ada di Maluku Tenggara, khususnya di Kepulauan Kei Besar.